Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama. Menjadi faksi terkuat di Kekaisaran Jiama, ukuran aliansi Yan saat ini telah jauh melebihi apa yang terjadi setahun lalu. Setidaknya sepertiga dari wilayah di bagian tengah dari kerajaan besar milik berbagai departemen di bawah aliansi Yan. Mereka menciptakan aliansi Yan yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Pil Hall adalah departemen yang sangat penting dalam aliansi Yan. Tempat ini mampu memberikan berbagai macam pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke Merchant Hall dan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansi Yan saat ini sudah bisa dianggap telah berakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama juga mulai membiasakan diri dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi pada saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa itu aliansi Yan pasti akan melampaui posisi dan reputasi bahwa itu Misty Cloud Sekte diadakan di Kekaisaran saat itu. Pil Hall terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang akan tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi alkemis. Berbagai bahan obat langka dan formula obat unik dapat dilihat di sini kapan saja. Setelah semua, beberapa gunung yang dalam di Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang-orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak barang bagus. Orang-orang yang berhasil mendapatkan mereka dengan keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk bertukar sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan tiga kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Jiama dan aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru yang dihasilkan oleh Kekaisaran mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam waktu singkat, kemakmuran di Kekaisaran Jiama telah jauh melampaui masa lalu. The Pil Hall of Aliansi Yan saat ini secara alami berkembang ke tingkat yang jauh melampaui persatuan sebelumnya, Alchemist Association. Wilayah dalam Pil Hall berbeda dari keaktifan di ruang pertukaran. Itu adalah serangkaian ruang pemurnian pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini khusus disiapkan untuk Alchemist Aliansi Yan untuk menyaring pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita berdiri di luar setiap ruang pemurnian pil. Jika ahli alkimia di dalamnya perlu menyampaikan pesan atau perlu berurusan dengan masalah kecil lainnya, para pelayan ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa kamar pemurnian pil menggunakan batu ungu langka di area tengah ruangan. Bahan semacam ini memiliki kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Itu paling cocok untuk digunakan untuk membangun ruang pemurnian pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, aliansi Yan saat ini kaya dan berkuasa. Itu tentu saja tidak banyak masalah untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil kelas tinggi. Ruang pemurnian pil kelas tinggi ini hanya bisa digunakan oleh beberapa alkemis di dalam Pil Hall yang telah mencapai tier 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar pemurnian pil biasa di daerah luar. Diferensiasi tingkat seperti ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis di awal, tetapi begitu mereka sudah terbiasa dengannya seiring waktu berlalu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk mempraktekkan keterampilan penyulingan obat mereka, berharap waktu ketika mereka bisa memasuki ruang pemurnian pil kelas tinggi untuk menikmati manfaatnya. Sebuah ruang pemurnian pil dengan warna yang sangat dalam ungu terletak di tengah-tengah area pemurnian pil kelas tinggi ini. Hanya Xiao Yan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tier 5 memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini.
Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tanah terlarang dari pil hall. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekati itu. Aroma obat yang kaya bertahan lama di ruang pemurnian pil yang sangat terjaga ini. Mereka berubah menjadi kabut berwarna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada sebuah tiang batu di tengahnya dengan sepasang kuali besar ditempatkan di atasnya. Api-api yang menyala-nyala direbus dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali tersebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa tokoh manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka melihat bagian dalam kuali obat. Dengan perubahan segel di tangan mereka, api dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang disempurnakan. Metode kepala ini untuk membagi pekerjaan penyempurnaan benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan berhasil menyempurnakan pil penyembahan kehidupan ini. Namun, sekarang setelah kami bergandeng tangan untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilan telah meningkat sedikit. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melambung sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan penyempurnaan dari pil penyembah kehidupan ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang bergolak di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa kecil ke Xiao Yan di sisinya. Xiao Yan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka harus bisa memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini adalah prasyarat tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki pil penyembahan hidup. Tentu saja, kelelahan saat memperbaiki life devouring pill dengan kekuatan seorang alkemis tingkat 5 sangat luar biasa. Secara alami sulit untuk berhasil memperbaikinya sekaligus. Oleh karena itu, ada total 6 tier 5 alkemis dibagi menjadi 2 kelompok siaga di dalam ruang pemurnian pil ini. Kedua kelompok bergantian untuk menyempurnakan. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang hebat di antara mereka semua. Sejumlah bahan obat yang tidak diketahui telah hancur di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerja sama ini. 2 pil life devouring saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan hai yang lama untuk disimpan. Perawatan para prajurit yang tidak takut untuk mati juga telah dimulai. Xiao Yan berbalik ke Hai Bodong yang tersenyum dengan kedua tangannya di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami bukan masalah. Selama life devouring pill mampu bersaing dengan tingkat pemilihan, aliansi Yan kami harus memiliki 10 elit Dowangs tambahan dalam setengah tahun. Lama Hai membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan pemurnian sedikit. Jika Fama dan aku punya waktu luang, kami juga akan memperbaikinya. Namun, aku tidak akan tinggal di aliansi Yan untuk waktu yang lama. Mungkin aku akan melakukan perjalanan setelah beberapa waktu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada Elder Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari sisi Dokter Peri, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran Jiama kepada kakak laki-laki, Hai Tua, Elder Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Douki sangat besar dengan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk bepergian ke benua itu untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansi Yan ini. Selain itu, Jiama Empire saat ini tidak lagi dapat membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Douki yang luas, Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil.
Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang luar biasa untuk kekuatan. Xiao Yan saat ini harus benar mengatur beberapa operasi besar dalam aliansi Yan secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan ketenangan pikiran. Hati Xiao Yan mengadakan antisipasi aneh untuk benua Douqi di mana para ahli berkeliaran di seluruh tempat. Aku yang lama secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya ada satu orang di Jiama Empire yang lebih cocok daripada aku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan dari pil life devouring, kemungkinan bahwa itu keefektifan akan setidaknya 2 kali lipat. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa kaget ketika mendengar ini. Pil King Guhe. Fama ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan merajut alisnya ketika mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju, tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan pil Guhe. Namun, mengingat hubungannya dengan aku, tampaknya agak mustahil untuk membuatnya membantuku, kan? Meskipun Guhe dan Kepala memiliki beberapa konflik, tak satu pun dari kamu adalah orang-orang berpikiran sempit. Karena itu, kamu berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin untuk membuatnya bergabung ke Pil Hall. Fama tertawa. Elder Fama memiliki solusi. Xiao Yan berbicara dengan cara yang mengejutkan. Dia secara alami mengerti bahwa itu Pil King Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal perbaikan pil. Namun, itu karena bakat hebatnya yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang semacam itu sepertinya bukan tipe yang mau tunduk pada seseorang. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan akan dapat pergi dengan hati yang tenang. Apakah kepala tahu tentang sebuah organisasi yang disebut Pil Tower di benua Douqi yang dipuji tinggi oleh sejumlah alkemis? Ayuro Fama bertanya sambil tertawa. Pil Tower. Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa itu nama ini agak akrab tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. The Pil Tower adalah organisasi gratis di benua yang dibentuk oleh alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tier alkemis diciptakan oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sangat mungkin bahwa itu hampir tidak ada faksi di seluruh benua Douqi yang bersedia menyinggung mereka. Meskipun Pil Tower mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Douqi. Saat ini, harapan Guhe adalah masuk ke dalam Pil Tower untuk berlatih. Fama dengan lembut tertawa, namun, jika seseorang ingin memasuki Pil Tower untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki cukup berat. Dia datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih bisa mencapai dalam kekaisaran Jiama tetapi jarang ada orang di benua Douqi yang akan peduli tentang kami. Tentu saja, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi Pil Tower. Oleh karena itu, aku hanya bisa menolaknya saat itu. Ruang pil saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada Alchemist Association. Aku percaya bahwa itu Pil Hall akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Jika kepala menggunakan ini untuk membujuk Guhe, aku percaya bahwa itu dia akan setuju untuk bergabung dengan Pil Hall. Xiao Yan membelai dagunya ketika dia mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh para alkemis tingkat 5 yang basah kuyup dengan keringat. Dia mengangguk sesaat kemudian. Ya, kami dapat mencoba. Xiao Yan berdiri di atas gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Aula Jiwaya. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Nafas membunuh yang dingin dan padat perlahan-lahan melonjak di dalam mata hitam gelapnya. Kebenciannya terhadap organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke tulang-tulangnya.
Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari aula jiwa misterius ini. Dia harus memiliki beberapa pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari aula jiwa biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Oleh karena itu, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan akan dapat memperoleh beberapa berita tentang aula jiwa. Ini sangat penting baginya. Xiao Yan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara detail. Mereka terkejut ketika mereka mendengar bahwa itu Xiao Yan hendak meninggalkan Jiama Empire dan hanya mengangguk setelah diam untuk waktu yang lama. Xiao Ding dengan jelas mengerti bahwa itu jika dia membuat Xiao Yan tetap berada di Kekaisaran Jiama, itu akan berakhir menahannya. Benua Doqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiao Yan bisa menampilkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Yan tidak menunda lagi setelah memperhitungkan hal-hal di Yan Alliance. Dia menemukan Ziyan di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan binatang ajaib berada. Xiao Yan takut pada orang-orang dari aula jiwa. Oleh karena itu, ia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke kerajaan Chu Yun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular rakyat sudah menempati area dekat dengan pegunungan binatang ajaib. Meskipun mereka akan terlibat perkelahian dengan beberapa magical beast selama periode waktu ini tidak dianggap hal yang buruk bagi beberapa ular orang yang haus akan pertempuran. Setelah tetap berada di dalam Kekaisaran Jiama, penjaga suku ular rakyat melawan manusia telah sedikit melemah. Ada juga lorong di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular rakyat yang dengan ketat menjaga di sekitar lorong, tidak diragukan lagi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung terbunuh saat melihat manusia. Sangat mungkin bahwa itu dengan interaksi selama periode waktu yang panjang, suku ular rakyat secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga dan menjadi anggota Kekaisaran Jiama. Meskipun daerah tempat suku ular rakyat berada jauh dari ibu kota, Xiao Yan dan Ziyan berhasil muncul di tepi pegunungan binatang ajaib setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat ular orang yang melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata hati-hati. Mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan, dan kehati-hatian di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku ular rakyat, aku ingin bertemu dengan Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah kamu memimpin jalan? Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular rakyat, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang dalam retret. Jika kamu ingin melihatnya, tolong ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa tetua dari suku yang bisa memasuki ruangan. Seorang ahli ular orang ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. First Commander, Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular rakyat, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiao Yan belum pernah bertemu dengannya. Dari sesekali disebutkan oleh beberapa manusia ular, orang ini sepertinya adalah orang yang tergila-gila dengan latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Jiama dan 3 kerajaan besar, orang ini tetap melakukan retret selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari retretnya. Jika suku ular rakyat tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, sama seperti kebanyakan manusia ular jantan.
Karena kekuatannya yang lebih rendah daripada Medusa dalam suku, ia biasanya akan menjadi orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meskipun tidak bertemu orang ini, Xiao Yan juga tahu bahwa itu sepertinya orang ini memiliki cukup permusuhan baginya. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, dalam hal ini, bisakah kamu memimpin jalan? Meskipun Xiao Yan merasa bahwa itu komandan pertama ini, yang belum dia temui, akan merepotkan, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan para ahli top dari suku ular rakyat ini, seseorang akan dapat menyimpan banyak masalah di masa depan. Pasangan ahli manusia ular mengangguk cukup sopan saat melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka menembak ke arah hutan. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti di belakang. Xiao Yan, santai. Aku akan membantu kamu mengalahkan komandan pertama itu jika ia berani berbicara omong kosong. Ziyan mendekati Xiao Yan dan tertawa. Dia sepertinya juga sadar akan komandan pertama yang terkenal dari suku ular rakyat. Kamu harus lebih patuh. Kalau tidak, aku tidak akan membawa kamu lagi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan melarikan diri sendirian seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya. Ziyan meringkuk bibirnya dan tidak sedikit pun takut akan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan dua bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani melarikan diri sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat saat berikutnya mereka bertemu. Selama 1 tahun itu Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan dua lainnya merasa bosan tinggal di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama dan menuju perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa itu pertempuran besar meletus dalam Kekaisaran Jiama tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar sementara dia mengutuk 3 orang di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Orang-orang ular yang sibuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa tentara ular rakyat berdiri di tempat-tempat tinggi tertentu yang bersenjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi di sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku ular rakyat dan melewati suku. Beberapa waktu kemudian, mereka secara berangsur-angsur berhenti di sebuah dataran terbuka yang jauh di dalam suku itu. Ada tangga batu yang membentang jauh ke dalam pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, penerbangan tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular rakyat. Mata Xiao Yan terlempar ke tangga batu yang melebar ke ujung pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga ular rakyat di tempat itu. Di lokasi itu ada manusia ular jantan gundul dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan berlama-lama di atas tubuhnya. Kepala botak berkilau itu ditutupi dengan tato ular putih keabu-abuan. Itu muncul seperti ular racun putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang gemetar tanpa merasa kedinginan. Mata Xiao Yan menyipit saat pandangannya berhenti di manusia ular yang berkepala botak. Dia bisa merasakan bahwa itu kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Do Huang. Selain Masuda dan 4 tetua, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular rakyat. Karena itulah yang terjadi, sepertinya manusia ular yang berkepala dingin ini seharusnya menjadi komandan pertama suku ular rakyat. The manusia ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan melemparkan tatapannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan murid berbentuk segitiga menatap Xiao Yan seperti ular piton besar yang akan menelan seseorang. Xiao Yan dari Yan Alliance meminta bertemu dengan Ratu Medusa.
Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di wajah tatapan orang gila yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan-lahan berbicara. Xiaoyan. Aura yang ganas dari manusia ular yang berkepala dingin segera melambung setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiaoyan itu. Ekor ular yang berkepala ular diayunkan dan tubuhnya aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap, dingin. Xiaoyan merajut alisnya sedikit ketika dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyum pertempuran muncul di wajah manusia ular berkepala botak ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Dia tidak mengatakan omong kosong lainnya saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Cahaya hijau berlama-lama dan muncul. Sisik ular yang padat muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap, dingin saat itu dengan keras menghantam Xiaoyan dengan raungan marah. Ekspresi Xiaoyan berubah jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin, tajam yang berada di tangan pihak lain. Kakinya menginjak lembut saat nyala hijau-hijau yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Api menyala dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari kekeringan. Wajah-wajah para ahli sekitarnya dari suku ular rakyat terkejut karena mereka buru-buru pindah kembali. Karena lahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata manusia ular yang berkepala botak ketika dia melihat api hijau jade di tubuh Xiaoyan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikitpun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika kepalan tangan ini membuat kontak dengan lapisan api hijau giok. Suara tangisan yang indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari manusia ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah dan teredam terdengar saat dihubungi. Segera, riak menakutkan menyebar. Xian dan Snake Person berkepala botak itu mengambil beberapa langkah berat kembali. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata manusia ular yang berkepala botak itu serius ketika dia melihat Xian yang menggosok tinjunya yang kecil. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiaoyan. Sebuah nyala api lotus giok hijau berukuran perlahan melayang dari tangan Xiaoyan yang tampak cuek tepat sebelum manusia ular yang berkepala botak hendak mengolok-olok. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika kamu melangkah lebih maju, lebih baik kamu bersiap-siap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. The manusia ular yang berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya mengecil. Dia melihat lotus api hijau giok. Dia bisa merasakan bahwa itu energi yang sangat liar, kasar, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.